guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kita terjebak ditelan oleh Kaisar Dewa Kebencian ke dalam ruang alam dewa. Saat ini, Fang Han bersembunyi di peta Huang Quan, dan melihat keluar melalui pintu masuk peta Huang Quan. Dia hanya bisa melihat kehampaan yang tak terbatas dan membingungkan. Dalam kehampaan, ada gelombang udara kacau yang beriak di mana-mana, seperti daging dan darah. Menggeliat, dengan setiap menggeliat, Huang Quan merasakan remasan dan gerindra yang kuat. Sepertinya seseorang telah ditelan ke dalam perut yang aneh, dan perut yang aneh ini ingin mencerna peta mata air kuning. Pintu masuk Huang Quan terus-menerus dipengaruhi oleh kekuatan besar dari udara kacau yang menggeliat. Bang bang bang, metode masuknya retak lapis demi lapis. Setelah pecah, udara kacau dari kehampaan yang membingungkan di luar masuk, dan pedang petir besar yang kacau di dalam. Fan Qingying akan keluar dari masalah. Saat Fang Han dan yang lainnya sedang terburu-buru, mereka pasti akan dikunci oleh Kaisar Protoss. Tidak, Kaisar Dewa Kebencian pasti melarikan diri dari pengejaran pena Kaisar. Dalam proses melarikan diri, mungkin untuk memulihkan diri ke Pulau Gigi Taring, dan kemudian menggunakan kekuatan formasi besar di bawah Gigi Taring untuk bekerja sama dengan ruang para dewa untuk dilatih secara menyeluruh. Dan mengubah kami, kata Yan Sui membuka matanya, dia memulihkan lebih dari setengah lukanya. Melihat ruang bingung di luar Huang Quan, udara kacau menggeliat di mana-mana, dia segera berkata dengan suara serius. Hahaha, kamu layak menjadi murid sejati pertama Tai, Dewa Air Yuanling bereinkarnasi, tiba-tiba menebak apa yang ingin aku lakukan. Kamu merancang untuk menjebakku, tetapi kamu tidak berharap permainan itu terlewatkan, dan pena Kaisar sedang menekan sesuatu yang lebih besar. Dalam pertarungan kita, kekuatan besar itu membuka belenggu dengan bantuan kekuatan bertarung. Sekarang Human Emperor Pen sedang terburu-buru, membiarkanku melarikan diri. Meskipun aku hanya memiliki satu kepala tersisa, itu masih belum musnah. Kamu dapat menghadapinya. Ruang alam dewa saya masih ada, dan kamu dapat sepenuhnya dilebur di dalamnya. Anda hanya menunggu saya untuk terbang ke Fang Arrai, dengan bantuan formasi, untuk menyempurnakan Anda sepenuhnya. Suara kebencian yang tak terbatas disampaikan ke dalam gambar musim semi kuning. Setelah itu, udara kacau di luar peta Huang Quan menjadi semakin kuat. Huang Quan terdengar dari segala arah, dan suara seperti ruang akan hancur oleh kekuatan merayap yang sangat besar itu. Bagaimana melakukannya? Kata Fang Han dan Yan Sui melirik mereka, dan keduanya merasa bahwa situasinya serius. Keduanya terbang keluar dari inti emas dan roh primordial mereka sendiri, dan sepenuhnya memblokir pintu masuk Huang Quan. Namun, udara kacau yang semakin kuat dan kekuatan ruang membuat Fang Han dan Yan Sui sedikit lebih lemah. Fan Qingying hendak bergerak dengan pedang guntur kekacauan besar yang ditekan dalam gambar Huang Quan. Jika ini terus berlanjut, kita akan disempurnakan cepat atau lambat. Kaisar Dewa Kebencian ini terlalu menakutkan. Fang Han, biasanya kamu sangat licik, apakah ada cara yang baik? Tanya Yan Sui. Pada titik ini, kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Aku akan memberimu 2 buah kekuatan gaib yang tersisa, benih dewa yang sebenarnya, berharap kamu dapat memurnikan menjadi setengah tubuh abadi, dan kamu mengambil sisa 5 batu giok yang jernih. Beri aku pil cair besar. Bantu aku mengembangkan kekuatan gaib 9 kali lipat, langit dan bumi, dan berharap memiliki sinar kehidupan. Jawab Fang Han. Oke, nah, itu satu-satunya cara. Kata Yan Sui membuang 5 pil Tai King Yue Dahuan yang tersisa, sementara Fang Han memasukkan 2 kekuatan gaib yang tersisa ke dalam tubuh Yan Sui, dan keduanya duduk bersila di pintu masuk Huang Quan setelah turun. Masing-masing dari mereka menampilkan seni yang mendalam secara diam-diam, dan pada saat yang sama mengerahkan semua jenis kekuatan magis untuk merangsang kekuatan Huang Quan dan mencoba memblokir pintu masuk, tidak membiarkan kekuatan Heng Tian menyerang.
Yan juga berteriak, tubuh sepanjang 1000 kaki melilit jembatan Naihe, dan gerbang api muncul di belakangnya. Di garis depan pintu masuk, itu memblokir simpanan udara yang kacau. Kamu ingin menerobos? Itu hanya angan-angan. Sepertinya aku harus mendesak formasi keabadian yang hebat untuk melebur kalian semua di dalamnya. Sepertinya saya merasa bahwa Yan Suiyi dan Fang Han bertukar manfaat terakhir satu sama lain untuk mengembangkan kekuatan gaib. Mencari terobosan, pikir Kaisar Dewa Kebencian sangat marah. Dalam angin 9 hari, kepala ungu emas dengan ukuran beberapa hektar terbang dengan cepat. Ada juga bekas luka yang mengejutkan di kepala ini. Kepala Kaisar Kebencian, dan bekas luka di kepala disebabkan oleh pena Kaisar. Sekarang Kaisar ini tidak bisa lagi menggunakan teknik gerakan besar, tetapi menggunakan metode pelarian biasa. Namun, bahkan dengan metode pelarian biasa, kecepatannya hampir sama dengan kecepatan terbang penuh Fang Han. Terlihat kengerian dari Protoss God Emperor. Menyempurnakan yang abadi dengan satu gas, Void God Realm, God Rache Origin World. Level tertinggi dari surga dan segudang alam, beri aku kekuatan tanpa batas. Kata kepala Kaisar Dewa Kebencian tiba-tiba berhenti di lapisan angin geng 9 langit, wajah itu tampak menyeramkan, satu tanduk muncul di atas kepalanya, menembus kehampaan, dan kehampaan misterius alam dewa kekosongan dibuka secara paksa olehnya, dan gelombang kekuatan ilahi jatuh darinya dan mengalir ke dalam pikirannya. Dalam benaknya adalah ruang para dewa, yaitu udara yang menggeliat dan kacau dari orang-orang yang menjebak Huang Kuantu, Fang Han, dan Yan Sui. Kaisar Heng Tian menggunakan kekuatannya untuk membuka Void God Realm, dan energi kacau dalam pikirannya tiba-tiba menjadi lebih kuat, gelombang demi gelombang, seperti gunung yang berdesakan. Bahkan menciptakan kembali suara bumi, air, api, dan angin. Fang Han baru saja menelan 5 pil pengembalian besar cairan giok Tai King yang tersisa, dan vitalitas yang berjatuhan di dalam tubuhnya mengalir deras. Di 9 laut pengetahuan besar, ada vitalitas yang berjatuhan dan mana yang kuat di mana-mana. Lautan 9 pengetahuan agung, di kepala saat ini, tampak seperti 9 samudra, dan mana di dalamnya seperti cair atau padat, seberat merkuri, mengalir deras, berputar, membentuk 9 pusaran. 9 pengetahuan besar tentang lautan kesadaran, 9 pusaran air. Cahaya bintang kecil yang bersinar muncul dari pusaran 9 lautan kesadaran, tanpa henti mengubah 9 lautan kesadaran menjadi 9 pusaran galaksi. Sepintas, pikiran Fang Han sepertinya mengandung 9 wilayah bintang dan 9 gugus pusaran nebula. Inti emas kelahirannya berisi 93 jenis kekuatan magis, tepat di atas 9 lautan pengetahuan besar, mengambang dengan tenang, seperti jalan surgawi, tergantung di kehampaan tertinggi. Bintang-bintang dari 9 laut pengetahuan besar berputar menjadi inti emas, dan inti emas menjadi semakin mempesona. Di antara mereka, setan 1000 tangan dan ribuan mata bernyanyi dan melolong miliaran setan. Suara semakin keras, menerobos kapan saja dan memadat ke dunia. Sebelum dan sesudah, Fang Han menelan total 9 Tai King Yuye Dahuandan, semua harta Yan Suiyi tahun ini. Ini adalah pil roh bermutu tinggi surgawi, masing-masing diambil akan meningkatkan umur 1000 tahun, dan itu adalah alat abadi yang menekan keberuntungan udara, disempurnakan dalam tungku dewa abadi, dan sangat misterius. Menurut kebenaran, setelah 9 pil Tai King jadi liquid Great Huan diambil, tidak peduli berapa banyak vitalitas yang dibutuhkan Fang Han, dia pasti akan mengembun menjadi kekuatan supernatural tingkat ke-9. Nyatanya, Fang Han juga merasakan vitalitas yang melonjak di tubuhnya, dan semuanya mengalir ke inti emas. Pil akan melanggar hukum kapan saja. Saat ini, perubahan terjadi di luar peta Huang Kuan. Udara kacau yang menggeliat kuat di luar tiba-tiba berevolusi menjadi 4 bentuk bumi, air, api, dan angin, yang samar-samar mengandung semacam kekuatan langit dan bumi, yang berdampak dan mengguncang peta Huang Kuan bahkan lebih bergetar. Yan adalah yang pertama menanggung beban,
dan berteriak karena benturan yang kuat. Jembatan Naihe juga berguncang, dan gerbang api langsung ditutup, seolah-olah barisan besar di dalamnya telah terhenti. Fang Han, ini adalah formasi hebat untuk memurnikan makhluk abadi dengan satu ki, penguasaan Protoss. Dengan susunan yang hebat ini, kemampuan kuno dan tertinggi dari Protoss dapat berevolusi menjadi kekacauan dan bahkan menyempurnakan seorang yang abadi. Cepat dan kembangkan dunia, saya terus mendukung, tapi itu tidak akan lama. Kata Yan meraung, mencoba yang terbaik untuk melawan, bahkan tidak bisa melihat kembali ke arah Fang Han. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda telah mengembangkan fenomena langit dan bumi, Anda dapat melawan kekuatan saya? Inti emas Anda tentu sangat kuat, mengandung 93 jenis kekuatan magis. Dewa, setan, dan Buddha berlatih bersama. Saya berpendapat, apa itu? Terlebih lagi, jika Anda ingin berkultivasi ke langit dan bumi, tidak ada hal yang mudah. Yan Sui 1, Anda benar-benar ingin menerobos rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi. Anda berpikir dengan baik. Sebagai diharapkan, murid sejati pertama sekolah Tai, Dewa Air Kuno Yuan Ling bereinkarnasi. Aku mengutukmu. Kutukan kamu pasti akan tenggelam dalam lautan keinginan yang tak ada habisnya. Kata Kaisar Heng Tian meluncurkan serangkaian pemurnian abadi dan melihat Fang Han memadatkan langit dan bumi, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika dia melihat Yan Sui, dia benar-benar kejam. Karena di tubuh Yan Sui, ada semburan air biru. Di dalam air, sebuah portal samar muncul di dalamnya. Di belakang portal ini tampaknya ada dunia surgawi yang misterius, kuno, dan serba surgawi. Di belakang portal itu adalah dunia peri. Ini adalah dunia abadi yang selalu ingin dikuasai oleh Protoss. Setelah mengambil 4 buah kekuatan gaib, Yan Sui akhirnya membangunkan esensi dewa airnya dengan bantuan kekuatan air yang terlupakan, menyerap ingatan dari zaman kuno, menggunakan kekuatan gaibnya untuk membuka pintu dunia abadi, dan berusaha berkomunikasi dengan dunia abadi. Kemudian kembangkan alam rahasia pertumbuhan dan jadilah raksasa abadi. Yan Sui telah berkultivasi ke tingkat ke-10 dari misteri kekuatan supernatural ratusan tahun yang lalu, puncak dari dunia perubahan nasib melawan langit. Saya belum dapat menerobos, saya telah menabung, dan hari ini saya merasa bahwa saya berada dalam situasi alami, jadi saya segera melakukan terobosan terakhir. Gumam Yan Sui, di mana Head God Emperor dapat membuat terobosan Yan Sui, jika wanita ini menerobos rahasia umur panjang dan menjadi raksasa abadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ranah rahasia umur panjang dan ranah rahasia kekuatan magis bukanlah level yang sama, dan ranahnya terlalu berbeda. Perubahan yang mengguncang bumi, paling tidak, Taoist Shanghai Senzu tingkat tinggi dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, tabungan kuat Yan Sui, bahkan pada saat dia melangkah ke alam rahasia umur panjang, dia menerima informasi agung yang diturunkan dari dunia peri, langsung mengintegrasikan orb Dewa Laut Azure, dan mengolahnya menjadi tubuh abadi. Pada saat itu, Kaisar Dewa Kebencian hanya memiliki satu kepala tersisa, bagaimana dia bisa menjadi lawan? Jadi pada saat ini, Kaisar Dewa Kebencian meluncurkan jalan yang menghabiskan darah. Aku mengutukmu, kultivasimu tidak akan pernah naik. Aku mengutukmu, hidup yang kekal, binasa. Aku mengutukmu, iblis hati dari hasrat. Bakar semua basis kultivasimu. Pembalasan langit dan bumi, siklus karma, kekuatan jahat, 3000 jalan besar, kutukan besar. Teriak Kaisar Dewa Kebencian.